Kristus, marilah kita mengawali ibadat hari ini dengan mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta Putranya Yesus Kristus senantiasa beserta kita. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kita berkumpul untuk mengadakan ibadat dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia, tepatnya pada tanggal 16 Oktober. Anak-anak sekalian, memperingati Hari Pangan Sedunia merupakan suatu wujud keterlibatan Gereja Katolik terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan. Tema yang kita angkat dalam ibadat hari ini adalah pangan sehat untuk imunitas. Tema ini diambil dari tema HPS Paroki Servasius Kampung Sawah, tempat di mana SMP Stradanawar bernaung. Tema ini saya kira sangat tepat dan relevan di mana masyarakat kita sedang menghadapi wabah penyakit COVID-19 dan berharap hidup tetap sehat. Anak sekalian, Injil hari ini mengajak kita untuk takut kepada Tuhan dengan selalu taat kepada kehendak-Nya, terutama untuk selalu peduli dan mengasihi terhadap sesama yang membutuhkan. Anak-anak sekalian, supaya kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat pada hari ini, marilah kita mengakui bahwa kita telah berdosa dan kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Marilah kita bersama-sama mengucapkan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawat Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita dan mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanlah kami. Kristus kasihanlah kami. Tuhan kasihanlah kami. Kita lanjutkan dengan kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan Yesus Kristus Putranya yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanlah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanlah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Yesus Kristus dalam
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, hadirlah di tengah kami, agar kami, keluarga besar Kompleks Teladan bisa merayakan ibadah Hari Pangan Sedunia. Ya Yesus Kristus, bukalah hati kami, agar Sang Sabda sungguh tinggal di hati kami dan memperbaharui karya keselamatannya. Ya Roh Kudus, berikanlah semangat-Mu kepada kami keluarga besar Teladan agar dapat ikut memastikan keamanan pangan dan pola makan sehat tersedia untuk semua orang. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu, Bapa, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Yesus Kristus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu tenang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Hukum hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.
Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sesungguhnya demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu telah berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Ya, pada hari ini 16 Oktober kita bersama-sama dengan komponen masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat internasional, khususnya yang tergabung di dalam organisasi pangan dan pertanian dunia atau FAO, saat ini merayakan Hari Pangan Sedunia. Peringatan Hari Pangan Sedunia tahun ini merupakan peringatan yang ke-40. Ini berarti sejak tahun 1981, setiap tanggal 16 Agustus diperingati Hari Pangan Sedunia. Apa yang menjadi tujuan peringatan Hari Pangan Sedunia? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian penduduk dunia akan pentingnya penanganan masalah pangan baik di tingkat nasional, regional maupun di tingkat dunia. Anak-anak sekalian, sekolah-sekolah Katolik termasuk SMP Stradenawar yang merupakan bagian dari masyarakat dunia hari ini ikut merayakan Hari Pangan Sedunia. Ini merupakan suatu perwujudan keterlibatan gereja terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan. Sehingga diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama masa HPS ini diharapkan dapat ikut ambil bagian di dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan tadi. Seberapapun kecilnya, diharapkan bisa ikut ambil bagian. Anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali diperingati Hari Pangan Sedunia 16 Oktober selalu menyoroti perlunya upaya yang lebih keras untuk mengakhiri kelaparan dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pangan lainnya, seperti obesitas,
Semua ini, baik kelaparan maupun obesitas, kegemukan, ini sama-sama kurang bagus. Ini disebabkan oleh kurang menerapkan pola pangan yang sehat. Pola pangan yang tidak sehat ini berdampak kepada menurunnya imunitas, kekebalan tubuh. Menurunnya imunitas berakibat mudahnya seseorang terjangkit penyakit yang pada akhirnya akan menurunkan harapan hidup. Jadi pola hidup, pola makan yang tidak sehat akan berdampak kepada ekstrimnya adalah kematian. Di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi wabah penyakit COVID-19 seperti sekarang ini, kiranya sangat tepat apa yang sudah dilakukan oleh paroki Servasius Kampung Sawah untuk mengambil tema pangan sehat untuk imunitas. Tema ini yang kita jadikan juga sebagai tema HBS kita tahun ini. Apa yang dimaksud dengan pola hidup sehat, anak-anak sekalian? Pola pangan yang sehat adalah pola pangan yang memenuhi gizi dengan menyediakan makanan yang cukup, aman, bergizi dan beragam untuk menjalani kehidupan yang efektif dan mengurangi resiko penyakit. Jadi ada beberapa poin berkaitan dengan pola pangan yang sehat ini. Yang pertama, cukup. Cukup ini berarti tidak kurang, tapi juga tidak berlebih. Kalau kurang berarti nanti masuk pada kelaparan, tetapi kalau berlebih nanti pada obesitas. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan aman. Aman berarti tidak mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, seperti pemanis buatan, pewarna buatan dan sebagainya. Bergizi, ya, mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Beragam, artinya bahwa tubuh membutuhkan berbagai macam zat vitamin. Bapak Ibu serta anak sekalian, kalau kita melihat ke masyarakat kita, atau umpamanya kita melihat masyarakat di SMP Seradan Bawang, kita mungkin akan menghadapi masalah-masalah juga. Mungkin ada yang obesitas, ya. Mungkin kalau kita tarik keluar lagi, kita akan menghadapi mereka yang kelaparan. Apalagi sekarang kita menghadapi COVID-19, dampak dari COVID ini begitu banyak mereka yang kehilangan pekerjaan, sehingga dia tidak punya penghasilan, akhirnya berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan makan yang sehat. Dua hal tadi, kelaparan dan obesitas, dua hal yang tidak bagus, yang sama-sama harus segera ditangani, yaitu tentu dengan menerapkan pola hidup atau pola pangan yang sehat. Hanya saja
untuk yang obesitas ini sebenarnya mereka mempunyai, tapi hanya mengulang kembali, mengatur kembali pola hidupnya. Sementara untuk yang nomor 2, ini mereka tidak bisa melakukan sendiri. Oleh karena itu, pada masa HPS ini, dalam rangka HPS, kita semua, seluruh masyarakat diajak atau diminta untuk memastikan keamanan pangan dan pola pangan sehat tersedia untuk semua orang. Jadi tidak hanya berpikir untuk diri kita masing-masing, tetapi kita perlu juga berpikir untuk orang lain. Dengan cara apa? Yaitu bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, berbagi kepada mereka yang kekurangan, mereka yang miskin, ya, supaya mereka pun boleh menikmati pangan yang sehat, yang pada gilirannya dia boleh menikmati harapan hidup yang lebih panjang. Anak-anak sekalian, dalam Injil hari ini Tuhan Yesus mengajak kita semua untuk takut kepada Tuhan. Takut di sini harapannya untuk selalu hidup sesuai dengan kehendaknya. Kita ingat salah satu harapan Tuhan kepada manusia adalah supaya manusia mengasihi kepada sesamanya yang kekurangan, sesamanya yang lemah. Karena kita takut kepada Tuhan, maka kita akan tetap berbuat hidup yang baik dan benar, tanpa melihat apakah ada orang lain atau tidak. Akhirnya, dalam rangka HPS ini, Bapak ingin menekankan 2 hal. Yang pertama adalah marilah kita menerapkan pola pangan yang sehat untuk membangun imunitas sehingga kita tidak terkena penyakit. Yang kedua, mari tingkatkan rasa solidaritas kita sama terhadap mereka yang kekurangan atau kurang mampu. Terima kasih. Selamat siang. Marilah kita lanjutkan dengan memperbarui iman kepercayaan kita dengan doa aku percaya. Kita doakan bersama-sama. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, Bapa dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Anak-anak, marilah kita lanjutkan dengan doa umat. Anak-anak sekalian, Tuhan yang Maha Pengasih berkenan tinggal di tengah kita. Maka marilah kita menyampaikan doa-doa kita kepadanya dengan penuh iman dan harapan. Bagi kearifan dan pangan sehat untuk imunitas. Ya Bapa, asal mula kehidupan, Engkau telah menciptakan dunia seisinya demi kebutuhan hidup manusia. Berkatilah kami umat-Mu agar dapat menjaga alam seisinya dan memanfaatkan makanan lokal yang sehat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para guru, karyawan di Kompleks Teladan Allah. Ya Bapa, berkatilah para guru, karyawan,
agar dapat bekerja dengan tulus, ikhlas, dan setia dalam pelayanan terhadap para siswa dan orang tua. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua dan siswa-siswi Stradanawa, ya Bapa, semoga sabdamu hari ini membuka hati kami, supaya berani menggunakan kesempatan untuk belajar dengan tekun demi masa depan yang cerah bagi diri kami sendiri, keluarga, gereja, dan masyarakat. Berkatilah orang tua kami yang selalu setia mendampingi, mendidik, dan membimbing kami dalam mempersiapkan masa depan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Kompleks Stradanawa, ya Bapa yang Maha Baik, berkatilah komunitas Stradanawa agar dapat menjadi garam dan terang di tengah masyarakat, khususnya sebagai duta pangan lokal yang sehat. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami percayakan semua harapan ini kepada kemurahan-Mu. Semoga kami semua selalu merasakan pendampingan-Mu, karena Roh Kudus sungguh menguasai hati kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Anak-anak sekalian, mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup, marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena boleh merayakan ibadat Hari Pangan Sedunia. Semoga karena perayaan kudus ini kami semakin menyadari bahwa Engkau telah menjelma dalam diri kami, agar dari hari ke hari kami berusaha pantas menjadi gambar dan citra-Mu. Kami mohon berkat agar segala kegiatan yang akan kami lakukan di Kompleks Stradanawa ini dapat berjalan dengan lancar, selaras dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Roh Kudus Allah sepanjang masa. Amin. Berkat penutup, semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, ibadat kita hari ini sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin.